Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufir Gunawan yang akan presentasikan beberapa materi yang sudah saya resum sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini bab 1 konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu baru dan berbeda melalui berpikir kreatif yang bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. Yang pertama, agility, yaitu kemampuan untuk bergerak cepat. Yang kedua, endurance, yaitu daya tahan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, strong atau kekuatan. Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terhubung satu dengan lainnya. Berapa manfaat dari peluang usaha diantaranya adalah satu, mengajarkan mandiri yang terutama secara finansial sejak dini. Kedua, memungkinkan kita untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berjejaring atau networking dan bersosialisasi. Yang keempat, peluang untuk bermanfaat bagi masyarakat dan negara tinggi, yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kelima, peluang untuk mendapatkan keuntungan berupa profit tinggi. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. 1, punya nilai jual. 2, bukan bisnis musiman. Ketiga, memiliki nilai berkelanjutan dan dapat bertahan lama. Yang keempat, memiliki potensi di mana skala usaha bisa berkembang menjadi lebih besar. 5, memiliki sifat nyata dan bukan sekadar ambisi saja. Keenam, modal usaha yang tidak terlalu besar. Ketujuh, memiliki keuangan atau profit yang menjanjikan. Strategi menemukan peluang usaha. Untuk menemukan peluang usaha terdapat beberapa strategi yang atau langkah yang bisa kita ikuti, yaitu diantaranya adalah 1, menentukan terlebih dahulu sumber peluang usaha. 2, menentukan sektor yang tepat untuk kita geluti. 3, fokuskan pada potensi kekuatan produk. Keempat, terus evaluasi serta berdayakan peluang. Masuk ke bab 3, merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Yang A, merintis usaha baru. Sebagai seorang pemilik dan pengelola usaha atau pengelola usaha kecil, wirausaha bisa memilih dan melakukan 3 cara dapat dilakukan oleh seorang apabila ingin memulai usaha dan memasuki dunia usaha, yaitu yang A, usaha baru atau starting. Yang B, membeli usaha baru orang lain atau buying. Yang C, kerjasama manajemen atau pricing. Yang B, usaha kecil dan modal pengembangannya. 1, makna usaha kecil. Yang kedua, pengolahan usaha kecil dan strategi kewirausahaan. Yang ketiga, teknik dan strategi pengembangan usaha baru. 4, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Yang A, pengertian organisasi, bentuk organisasi di masyarakat, misalnya negara, partai politik, perkumpulan masyarakat, bahkan bentuk organisasi yang paling kecil yaitu keluarga dan lain sebagainya. Yang B, fungsi organisasi. 1, fungsi organisasi memberi arah dan aturan. Kedua, untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi. Yang ketiga, memberikan pengetahuan. Fungsi manajemen organisasi mengutip dari buku manajemen organisasi, teori dan kasus 2019 karya Tri Astuti. Ada tujuan fungsi manajemen organisasi, yaitu 1, perencanaan atau planning. Kedua, perorganisasian atau organizing. Yang ketiga, kepegawaian, staffing. Keempat, pengarahan, directing. Kelima, motivasi. Keenam, pelaksanaan, actuating. 7, pengawasan, controlling. Adapun peran manajer pada dalam organisasi, peran internasional, peran informasional, peran pengambil keputusan. Masuk ke bab 5, konsep-konsep dasar dalam pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Yang A, konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. 1, sistem. Kedua, pengendalian. Ketiga, manajemen. B, pengendalian sistem
manajemen. Menurut studi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu pengalaman, pengarahan, akuntansi, pelaporan, dan bertanggung jawab untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Yang C, perbedaan antara formulasi, strategi, dan pengendalian. Manajemen perbedaan yang terpenting adalah formulasi, strategi, dan pengendalian. Manajemen adalah formulasi strategi pada dasarnya tidak tersistematis, ancaman, kesempatan, dan gagasan baru tidak terjadi pada jangka waktu yang tetap, sehingga keputusan strategi mungkin dibuat pada saat kapanpun. Yang D, pengendalian. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas merupakan transaction oriented, yaitu melibatkan kinerja tugas individual menurut aturan yang dibuat dalam proses pengendalian manajemen. Yang E, perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian. Manajemen perbedaan yang paling penting antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen adalah banyak sistem pengendalian tugas yang sifat spesifik. Secara definisi, pengendalian manajemen meliputi perilaku para manajer dan hal ini dapat dinyatakan melalui persamaan-persamaan. Sebagaimana perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi serta fungsi pengendalian. 1. Pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut. Kedua, kelarasan tujuan. Pimpinan perusahaan selalu menginginkan setiap anggota organisasi mencapai tujuan organisasi yang sangat baik. Masalahnya adalah anggota organisasi perusahaan. Faktor-faktor mempengaruhi kelarasan tujuan. Faktor-faktor mempengaruhi kelarasan tujuan terdiri dari faktor eksternal dan internal. Yang A, eksternal. Eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku dan diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Yang B, internal. 1, budaya. Kedua, budaya manajemen. Yang ketiga, organisasi informal. Yang keempat, persepsi dan komunikasi. Sistem pengendalian formal. Sistem pengendalian formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelaskan struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Pengendalian formal merupakan pengendalian yang diformalkan oleh manajemen dalam berbagai bentuk, misalnya kode etik dan peraturan pimpinan. Proses kendali formal. Perencanaan strategi tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Jenis-jenis organisasi. 1, organisasi formal atau legal. Kedua, organisasi internasional. Ketiga, orbit origin. Yang keempat, organisasi informal atau voluntary association. Yang kelima, organisasi rahasia dan ilegal. Bab 7. Pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administratif, pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Yang A, pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. 1, sifat tanggung jawab. Kedua, hubungan antara input dan output. Ketiga, mengukur input dan output. Dan 4, efisien dan efektivitas. B, peran laba. Laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas. Yang C, pusat pendapatan. Di pusat pendapatan suatu output, yaitu pendapatan diukur secara
moneter, akan tetapi tidak ada upaya normal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya, dengan output. Yang D, pusat beban untuk pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Yang E, pusat kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti manusia, operasi lead bank, dan hampir semua aktivitas pemasaran. F, pusat administratif dan pendukung administrasi meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit pendukung. Yang G, pusat pemasaran. Aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari pelanggannya. Yang kedua, aktivitas pemasaran yang diikuti pemasaran untuk memperoleh pesanan. Terima kasih. Saya presentasinya, bila ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.